Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa la ilaha illa puji beserta syukur ulah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmat beliaulah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke kampus yang sama-sama kita cinta ini. Selawat dengan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan pahalanya buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW, yang telah meninggalkan kita dua pusaka hidup, yaitunya Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, saya dari Rosumen akan membaca dari kelompok pertama yang akan membacakan hasil kerjasama kami tentang Pancasila yang akan dibawakan oleh Zulkifli. Pada Zulkifli kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan tentang resumen kami yang berjudul tema tentang Pancasila. Pancasila. Mengenal Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis manusia. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya yaitu 5 dan sila yaitu artinya dasar. Jadi secara bahasa Pancasila ini maksudnya adalah 5 tumpuan atau juga 5 prinsip dalam negara Indonesia. B. Hakikat sistematik Pancasila. Secara pandangan luas, Pancasila memiliki sistematik penataan dan perumusan pada hakikatnya sebagaimana dalam penciptaan yang digambarkan dalam Al-Quran. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam artian nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan agama, freedom of religion. Mukhtar Kusumantija berpendapat asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya lah bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhannya menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendak bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Kafirun, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan atau mewujudkan tujuan nasionalisme. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mukhtar Kusumantija, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. 4. Nilai-nilai kedaulatan rakyat. Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat
serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter, dan kodiktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, pemersamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal umum bagi rakyat atau umum bagi rakyat. Dengan sikap yang demikian, maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 3. Arti Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca berarti 5 dan sila yang artinya dasar, sehingga Pancasila 5 dasar negara Indonesia. Berikut fungsi Pancasila. 1. Sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan untuk bangsa dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. D. Makna lambang. Lambang Pancasila adalah ekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di namanya terdapat perisai dengan 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Berikut ini makna lambang dari masing-masing sila. 1. Sila pertama memiliki lambang bintang tunggal berwarna kuning. 2. Sila kedua diwakili lambang berupa rantai, jumlah rantai mencapai 17 dan tidak terputus. 3. Sila ketiga pohon beringin yang menandakan tempat berteduh ataupun berlindung. 4. Sila keempat kepala banteng yang dikutip dari BPIP RI menandakan tenaga rakyat. 5. Padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Baiklah, sekian dari ringkasan yang kami bacakan dari Pancasila tadi. Yang ada yang mau bertanya atau yang mengkritik, silakan kami kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.